Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam sekolah minggu hari ini bersama Kak Dista. Kak Dista berharap adik-adik semua yang ada di rumah tentunya selalu dalam keadaan sehat dan kuat. Baik adik-adik, untuk memulai sekolah minggu hari ini, Kak Dista mengajak adik-adik semua untuk bangun berdiri. Dan sebelum kita memuji nama Tuhan, Kak Dista mengajak kita semua untuk melakukan tepuk semangat. Semua masih ingat? Kalau masih ingat, kita lakukan bersama-sama ya. Tepuk semangat. Huha, 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 huha. Sekali lagi. Huha, 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 huha. Baik adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu hari ini. Dan kita akan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan dua buah lagu. Yang pertama berjudul Selamat Datang di Sekolah Minggu, dan yang kedua berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Sekali lagi, lagu pertama berjudul Selamat Datang di Sekolah Minggu, dan lagu kedua Hari Ini Kurasa Bahagia.
adik-adik, kita akan masuk dalam sekolah minggu hari ini. Kadista mengajak adik-adik semua yang ada di rumah duduk yang manis, lipat tangan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan masih menjaga kami hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan masih bangunkan kami dan memberi kami napas kehidupan untuk menikmati hari-Mu yang indah pada hari ini. Bapa, pada saat ini kami semua anak-anak-Mu telah menyiapkan hati kami, telah menyiapkan diri kami maupun pikiran kami untuk bersama-sama dalam ibadat sekolah minggu hari ini. Bapa, kami percaya walaupun sekolah minggu masih tetap dijalankan secara online, tapi kuasa Roh Kudus Tuhan selalu hadir di dalam hati dan pikiran kami. Mari memberkati kami semua Tuhan, dan biarlah ibadat sekolah minggu hari ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Namun sebelum itu, Kadista mengajak kita semua untuk menyanyikan dua buah lagu. Yang pertama berjudul Hatiku Penuh Nyanyian, dan yang kedua berjudul Baca Kitab Suci. Sekali lagi, lagu pertama Hatiku Penuh Nyanyian, dan lagu kedua Baca Kitab Suci. Hatiku
adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Namun sebelum itu Kak Dista mengajak adik-adik semua yang ada di rumah duduk yang manis, lipat tangan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus masih menjaga kami hingga saat ini. Kami sudah memuji dan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Dan sekarang kami akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Mari Tuhan boleh memberkati kami satu persatu. Dan biarlah setiap firman yang kami dengarkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan biarlah kami pun boleh menjadi pembawa berkat dan terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Oli berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Pembacaan firman pada hari Minggu ini, di sekolah Minggu hari ini terambil dalam Kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan 15. Kali ulang sekali lagi, Kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Di bawah perikop, Naaman disembuhkan. Cerita Alkitab ini dapat adik-adik saksikan melalui video berikut ini. Selamat menyaksikan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel?" Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu
bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Nah, adik-adik, kita sudah sama-sama menyaksikan cerita tentang Naaman yang disembuhkan. Tema sekolah minggu hari ini adalah pertolongannya ajaib. Temanya pertolongannya ajaib. Pertolongan siapa yang ajaib, adik-adik? Ya, tentunya pertolongan Tuhan. Nah, di cerita Alkitab hari ini Tuhan memakai seorang nabi bernama Elisa untuk menyembuhkan Naaman. Tuhan juga bisa memakai orang-orang di sekitar kita atau dokter yang merawat kita, perawat yang merawat kita, bidan yang merawat kita, dan lain sebagainya untuk kesembuhan kita. Tuhan juga menggunakan atau memakai obat-obatan, baik itu obat-obat dari dokter ataupun obat-obat tradisional untuk menyembuhkan kita. Dan yang paling penting adalah Tuhan juga memakai orang tua kita untuk merawat kita agar kita sembuh dari sakit yang kita rasakan. Nah, jika kita sudah mengalami sakit tersebut, yang harus kita lakukan adalah berdoa, meminta kesembuhan dari Tuhan, dan juga ya, kita juga harus melakukan apa yang diperlukan untuk kesembuhan kita. Misalnya, minum obat yang teratur, makan yang teratur, bila perlu makan makanan yang bergizi, lalu istirahat yang cukup, dan juga jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas pertolongan yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Nah, cerita hari ini Kak Uli berharap boleh menjadi berkat untuk kita semua, boleh menjadi kekuatan untuk kita semua di tengah-tengah kondisi yang sedang terjadi saat ini. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan, dan untuk mengiringi persembahan kita hari ini, kita akan menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Yesus di dalam rumahku. Sekali lagi, Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Roh Tuhan selalu ada menjaga dan melindungi kami, Bapa. Kami bersyukur untuk firman yang telah kami baca dan kami renungkan hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu selalu baik di dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu adalah pertolongan yang ajaib, yang selalu memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami, Bapa. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk kami semua anak-anak-Mu yang menempuh pendidikan mulai dari SD sampai SMA. Walaupun sekolah yang kami lakukan ini masih dilakukan secara online, tetapi kami percaya Roh Allah selalu hadir di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah hikmat Tuhan selalu ada di dalam hati dan pikiran kami, sehingga setiap pelajaran yang kami ikuti di sekolah, yang kami ikuti secara online dapat tertanam dalam pikiran kami, dan itu boleh berguna untuk masa depan kami. Bapak Ibu Guru yang berjerih lelah menyiapkan setiap materi pelajaran pun Tuhan boleh memberkati mereka. Orang-orang tua kami taruh dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan selalu menjaga dan melindungi mereka dimanapun mereka berada. Berikan mereka kesehatan, setiap pekerjaan yang mereka lakukan Engkau
Mampukan dan kuatkan mereka untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka ya Bapa. Kami pun dalam masa pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, kami mohon tuntunan Tuhan untuk tetap menjaga dan memberkati kami, untuk tetap melindungi kami, memberikan kami hikmat untuk dapat mengingatkan kami selalu bahwa kesehatan yang Engkau berikan ini harus kami jaga. Tuhan, mari Engkau boleh selalu mengingatkan kami untuk tetap menjaga kesehatan kami dan selalu mengonsumsi makanan yang bergizi ya Bapa. Sekolah minggu yang masih dilakukan secara online pun kami percaya Tuhan selalu hadir dalam setiap kegiatan sekolah minggu kami, dan biarlah kami anak-anak-Mu boleh menjadi terang dan berkat bagi sesama yang ada di sekitar kami. Keluarga kami taruh dalam tangan pengasihan Tuhan, dan biarlah Roh Allah selalu hadir dan menuntun kami. Ini persembahan yang telah kami berikan pun Tuhan boleh memberkati itu semua, dan biarlah persembahan itu boleh berguna bagi pelayanan-Mu di muka bumi ini, terkhususnya pelayanan Pak Petra. Hanya ini doa dan permohonan kami, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu hari ini. Oleh karena itu, kita menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Dalam Tuhan Kita Bersaudara. Sekali lagi, lagu Dalam Tuhan Kita Bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Baik adik-adik, sekolah minggu hari ini telah selesai. 1, 2, 3, Shalom!